Seumur hidup Yesus tidak pernah sekalipun beragama Kristen. Karena agama Kristen agama buatan Paulus. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membahas di mana ada jejak digital seorang mualaf, di mana dia setelah meninggalkan kekristenan dan kemudian dia masuk Islam, dan dia memberikan klaim-klaim sendiri soal ayat-ayat Alkitab dan juga cerita-cerita atau kisah-kisah Nabi yang ada di dalam Alkitab, di mana dia mencoba mengklaim bahwa dari atau sejak Nabi Adam sampai Yesus Kristus itu beragama Islam katanya. Mereka itu semua Muslim katanya teman-teman ya. Dan kemudian dia berkata bahwa Nabi mereka yang paling terakhir itu diutus untuk semua manusia atau seluruh alam semesta. Sedangkan Yesus tidak. Dan dia juga mengklaim bahwa tidak ada keselamatan selain di dalam agama mereka. Dan yang paling menarik teman-teman, ketika mereka punya rencana agar orang-orang yang non-muslim atau mungkin khususnya orang-orang Kristen itu bisa diajak untuk masuk Islam. Tetapi rencana tersebut teman-teman tidak sampai karena beliau itu sudah almarhum. Nah, kita tidak membahas tentang bagaimana dia meninggal, tetapi yang kita bahas saat ini adalah jejak digitalnya. Sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Sampai Rasulullah SAW termasuk Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, mereka semua beragama Islam. Seumur hidup Yesus tidak pernah sekalipun beragama Kristen. Karena agama Kristen agama buatan Paulus. Yang memberi nama Kristen itu bukan Yesus, tapi Paulus dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 24 sampai 26 itu asal mula muncul agama Kristen. Makanya Yesus tidak pernah tahu kalau agamanya disebut Kristen. Nah, kita baca Quran sampai hatam, Mbak. Ingat saya, Bapak pernah bikin sayembara itu, Pak ya? Ya itu. Justru dalam buku saya yang pertama itu, dan pertanyaan saya pertama, belum ada. Pertanyaan pertama, mana bukti tertulis di Alkitab Yesus beragama Kristen? Itu tidak ada. Kenapa? Tahun berapa itu, Pak? Oh, buku sudah sekitar 7 tahun lalu saya tulis. Belum ada yang berhasil. Tidak mungkin, karena itu namanya impossible for Christian to answer. Ya, mustahil kan? Nah, itu pertanyaan pertama. Jadi makanya kita baca Quran tidak ada kita jumpai satu kata Kristen. Ya ada Nasoro. Kenapa Nasoro? Karena Yesus berasal dari satu kota kecil namanya Nazaret. Pengikut Nabi Isa disebut orang-orang Nasoro. Kita aja orang Indonesia bilang Nasrani. Okay. Nah, jadi semua Nabi sejak Adam sampai Rasulullah termasuk Isa agamanya Islam. Ya. Jadi Islam ini ada satu-satunya agama yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi Isa atau Yesus dengan Injil dan agama Kristen untuk seluruh alam semesta, seluruh umat manusia, pertanyaannya untuk apa kehadiran Rasulullah SAW dengan Quran dan Islam? Kalau sudah ada Nabi yang untuk seluruh alam semesta, untuk apa lagi Rasulullah diutus membawa Islam, Quran, ya kan? Untuk apa? Karena banyak manusia di muka bumi tidak tahu bahwa sesungguhnya agama mereka harus Islam, kitab suci mereka Al-Quran, Nabi mereka Rasulullah SAW, maka tugas kita memberitahu. Nah, memberitahu itulah dakwah. Ya, Pak. Makanya dakwah kepada non-muslim itu juga justru itulah dakwah yang sesungguhnya, yang pahalanya sangat besar. Dan berdakwah mengajak non-muslim, bukan kata saya, kata Quran itu penting, bahkan disuruh oleh Allah surat 3:20. Surat 3:20 Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, ajak orang-orang diberi Alkitab dan orang ummi masuk ke dalam agama Islam. Jadi itu dia videonya teman-teman. Beliau sudah
almarhum ya. Tetapi yang kita bahas adalah jejak digitalnya. Kalau misalnya saudara-saudara kita polemikus muslim tidak mau kita membahas ini, maka seharusnya mereka sudah wajib menghapus supaya tidak dibahas. Oleh karena masih ada di channel-channel mereka teman-teman, makanya kita harus membahas supaya yang menonton video ini tidak keliru atau tidak ngawur pemahamannya. Nah teman-teman, yang pertama yang dikatakan oleh Ustadz Moko Ginta ini, bahwa sejak Nabi Adam sampai ke Yesus Kristus, mereka itu semua beragama Islam atau mereka adalah Muslim. Padahal kalau kita artikan pengertian Muslim itu teman-teman, yang artinya adalah berserah diri. Ya memang jelas bahwa nabi-nabi itu terdahulu mereka berserah diri, tetapi bukanlah agama Islam. Tidak ada keterangan yang secara eksplisit bahwa Adam sampai ke Yesus Kristus itu adalah agama Islam. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berserah diri. Karena yang namanya agama Islam ini teman-teman, itu di zaman Adam sampai Yesus Kristus itu masih belum ada. Sekitar abad ke-7 barulah ada yang namanya agama Islam. Nah teman-teman, yang kedua, ketika dia mengatakan bahwa Kristen itu sebenarnya bukanlah buatan Yesus, atau Yesus tidak pernah beragama Kristen, kira-kira begitu, melainkan Kristen itu adalah buatan Paulus. Dan kata Kristen pertama kali disebut di dalam jemaat yang ada di Antiokhia teman-teman, kalau tidak salah. Nah teman-teman, seperti yang dia sampaikan bahwa sebenarnya orang Kristen itu dikatakan Nasrani. Saya mau jelaskan hal ini bahwa Nasrani itu disebut bagi mereka yang mengikut Yesus yang berasal dari kalangan Yahudi itu sendiri. Jadi Nasrani itu adalah orang-orang Yahudi yang sudah mengikut Yesus Kristus atau sudah percaya Yesus Kristus. Sedangkan Kristen itu adalah sebutan bagi mereka yang non-Yahudi atau mungkin mereka orang-orang Yunani pada saat itu. Nah, jadi ketika mereka percaya kepada Kristus, maka mereka disebut sebagai pengikut Kristus atau disebut sebagai Kristen. Jadi jangan sampai kita tidak bisa membedakan antara Nasrani dengan Kristen. Nasrani adalah sebutan bagi Yahudi yang mengikut Yesus Kristus, sedangkan Kristen sebutan bagi non-Yahudi yang mengikut Kristus. Jadi itu dia teman-teman ya. Dan kemudian teman-teman, dia berkata bahwa nabi mereka itu yang paling terakhir itu diutus untuk seluruh alam semesta. Jadi sebenarnya sah-sah saja, itu kan keyakinan mereka, itu klaim-klaim sepihak ya. Jadi bagi Kristen mau mengakui nabimu untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh bumi, untuk seluruh bangsa, ya silahkan aja. Kristen enggak terganggu kok. Namun orang Kristen tidak mengakui bahwa nabi yang paling terakhir itu adalah Muhammad. Itu orang Kristen tidak mengakuinya. Kenapa? Karena di dalam Alkitab tidak dicatat tentang hal itu. Melainkan yang terakhir itu adalah Yesus Kristus. Dan itulah yang dicatat oleh Alkitab. Sebenarnya mualaf ini mereka mau mencari remis teman-teman ya. Mencari remis supaya sama-sama ada pengakuan. Kalau mereka mengakui Yesus itu sebagai nabi, nah harusnya juga orang Kristen dong mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Ya tidak bisa begitu, karena nabi yang paling terakhir yang mereka akui itu nggak tercatat di Alkitab kecuali Yesus Kristus. Jadi jangan cari remis lah, jangan memaksa kehendak. Nah, jadi kalau misalnya mereka mengklaim itu diutus untuk seluruh alam semesta, silakan saja, nggak masalah bagi Kristen. Nah, itu kan keyakinanmu. Jadi bagi orang Kristen bahwa Yesus Kristuslah yang terakhir
dan dialah juru selamat itu. Sekalipun di video fullnya teman-teman ya, kalau teman-teman bisa nonton nanti di channel Ayah Sofia itu dia mengaku bahwa hanya agama mereka yang diridhoi oleh Allah, dan kemudian hanya di dalam agama mereka lah ada keselamatan. Sedangkan di luar itu seperti kitab Kristen itu kan ditulis dengan campur tangan manusia dan itu tidak original lagi. Dan itu juga di video kita sebelumnya teman-teman kita sudah membahas dan menjelaskan tentang hal itu. Bagaimana tentang keotentikan kitab suci kita. Nah, jadi kalau mereka menuduh Alkitab Kristen itu adalah palsu, ya terserah mereka lah ya. Jadi yang jelas kita tahu sepenuhnya isi kitab suci kita, sejarah kitab suci kita, penulis-penulis kitab suci kita sudah tahu bahwa Alkitab kita atau kitab suci kita itu ditulis oleh para penulis berdasarkan wahyu. Dan itu sudah disampaikan oleh Timotius ya, dalam Timotius, bahwa segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Jadi Tuhan punya cara untuk menyatakan wahyunya, menyatakan pengilhamannya. Jadi dalam sesuatu peristiwa yang terjadi di masa lampau, di kisah Yesus misalnya, kisah para nabi lainnya, bahkan di dalam sejarah Israel, Tuhan bisa menyatakan wahyunya dalam kejadian-kejadian itu. Sehingga para penulis bisa menuliskannya dengan baik cerita itu dan benar. Nah, jadi tidak sembarangan ditulis. Tidak ada yang namanya bagi Kristen itu Alkitab jatuh dari langit langsung bulat-bulat itu kitab sucinya jatuh ke bumi. Tidak ada di dalam kekristenan seperti itu. Nah, dan yang terakhir teman-teman, ketika dia berkata bahwa setelah dia mualaf itu dia punya rencana yang untuk mengajak non-muslim atau mungkin orang Kristen itu khususnya diajak supaya mereka masuk Islam semua. Tetapi sayangnya tidak kesampaian teman-teman karena beliau sudah almarhum, dan kiranya dia bisa mempertanggungjawabkan semua perkataannya selama ini, semua pembahasannya selama ini, dia bisa pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil. Nah, bagaimanapun dia pasti atau kita semua pasti menghadap Sang Hakim itu untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Kalau dia berkata bahwa di dalam agamanya lah ada keselamatan, ya silakan saja, itu kan klaim sepihak. Jadi orang Kristen juga percaya ada satu kepastian keselamatan di dalam kekristenan, yaitu di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Dan orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus itu dikaruniakan bagi seluruh dunia ini, bagi seluruh alam semesta ini. Nah, kenapa? Karena Alkitab mengatakan demikian. Apa kata Alkitab? Atau kata firman Tuhan ya lebih tepatnya. Apa kata firman Tuhan? Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kalau udah yang namanya dunia teman-teman, itu artinya seluruh alam semesta. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dan kemudian di dalam Yohanes 10 ayat 28 bahwa mereka yang percaya kepada Yesus Kristus pasti tidak binasa. Ada kata pastinya teman-teman. Pasti tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal teman-teman. Dan kemudian Yesus berkata, aku menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu pesan Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Itulah sebabnya Kristen itu, pengikut Yesus itu sudah terlalu yakin sekali, sangat-sangat yakin sekali bahwa pengikut Kristus akan memperoleh hidup yang kekal. Sesuatu yang pasti. Yesus tidak mungkin berdusta. Yesus tidak mungkin berbohong.
Kalau dia berkata, aku menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Dan dia berkata, kalau kamu mau ke sana, jalannya adalah aku. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang datang kepada Bapa harus melalui dia, teman-teman. Harus melalui aku, kata Tuhan Yesus. Nah, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui jalan itu. Jadi kalau orang menyediakan suatu tempat, harus disediakan jalannya supaya orang yang mau ke tempat itu bisa sampai ke situ, teman-teman, melalui jalan yang disediakan itu. Jadi Yesus berkata, akulah jalannya. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Dan itulah bukti bahwa Yesus itu dikirim ke dunia ini untuk seluruh umat manusia. Itulah sebabnya Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, supaya jadi pengikut Kristus seluruh bumi ini, teman-teman. Dan juga dia berkata bahwa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, seluruhnya. Dan Yesuslah yang memegang kekuasaan baik di surga maupun di bumi. Itu sudah disampaikan semua oleh Yesus. Jadi kalau tiba-tiba orang mau meninggalkan semua kepastian itu, apa yang sudah disampaikan oleh Yesus itu menurut saya orang yang kurang waras ya. Itulah sebabnya saya katakan bahwa orang Kristen itu terlalu yakin untuk diselamatkan karena Yesus sendiri yang menyampaikannya. Dan Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Bahkan Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Dia berkata kepada pengikut-pengikutnya atau kepada murid-muridnya pada saat itu, tepat katamu bahwa akulah guru dan Tuhanmu. Dan dia mengaku juga dirinya, dia berkata bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apalagi yang kurang kalau orang berkata, oh Yesus itu tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, jadi makanya baca di dalam Yohanes 13 ayat 13 juga Yesus sudah mengaku di situ dia adalah Tuhan. Jadi itu sudah jelas teman-teman ya, bahwa di dalam Yesus Kristus hanya ada keselamatan, jalan keselamatan menuju surga. Itu pesan Yesus. Jadi jangan sesekali meninggalkan kepastian itu dan kemudian pindah kepada hal yang masih mudah-mudahan, semoga. Nah, itu masih belum bisa dipastikan. Bahkan ada beberapa oknum ustadz yang sudah mengaku sendiri, bahkan ulama besar yang mungkin terkenal di tanah air ini, mereka berkata bahwa amal ibadah mereka itu tidak menyelamatkan mereka. Nah, jadi kalau amal ibadah kita tidak menyelamatkan kita, teman-teman, siapa lagi? Kecuali caranya Tuhan. Jadi cara Tuhan itu ya Yesus Kristus itu. Yesus Kristus itu berkorban bagi kita, menggantikan kita dari hukuman dosa-dosa kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Benar apa yang dituliskan oleh Paulus, dia berkata bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Karena kalau tidak ada yang membenarkan kita, kalau tidak ada Yesus yang membenarkan kita, teman-teman, maka kata firman Tuhan bahwa tidak seorang pun yang benar di dunia ini. Satu pun tidak ada. Nah, kecuali Yesus Kristus. Jadi itu dia teman-teman yang perlu saya sampaikan bagi teman-teman semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.